asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, para ustadz, para ustadzah yang dirahmati Allah SWT, saya menyebut beberapa nama yang saya membaca dan saya mengenalnya ya. Pertama Ustadz Ade Khalifah. Saya harus mengenalkan ke teman-teman bahwa beliau adalah satu dari sekian murabi saya. Ustadz Ade itu murabi saya. Dan murabi itu nggak ada bekas ya. Nggak ada mantan murabi itu nggak ada. Jadi beliau tetap murabi saya sampai hari ini. Kemudian ada Ustadz saya, Ustadz Arwani Amin. Beliau banyak memberikan hikmah kepada kita semuanya dengan ilmunya, dengan pengalamannya. Kemudian Ustadz Pak Sol, Om Sol yang selalu bersemangat ya, Zero to Hero. Saya juga menemukan ada Ustadz A'la Rodbi. Saya selalu saat saya ketemu menantunya di Jogja ya. Ada Umur Rohimah, ada dan semuanya ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Puang Irawan Waji dari Makassar ini bersama Ibu Susi, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu semuanya. Para ustadz, para ustadzah, saya bersyukur ya tidak kita bisa bertemu pada kesempatan malam hari ini, termasuk di ruangan kita ini juga ada anak-anak kita yang sedang kita omongin ya. Saya mengundang beberapa anak-anak kita untuk masuk ke ruangan ini dan insya Allah beberapa dari mereka hadir. Jadi kita ngobrol yang nanti mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang kita omongin ini ikut nimbrung nanti ngomongnya ya. Terus perlu saya sampaikan Ustadz Ade, Ustadz Arwani, Om Sol, saya melakukan riset kecil-kecilan sebelum masuk forum ini. Beberapa hari ini saya riset bertanya caranya dengan bertanya kepada 14 orang ya. 14 orang ini mewakili beragam generasi, beragam usia. Ada usia kakek, ada usia ayah bunda, ada usia anak. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ikhwan akhwat. Lalu profesinya juga beragam. Lalu latar belakang mereka juga beragam. Ada kaum profesional, ada kaum struktural. Kemudian mereka juga mewakili kota yang beraneka ragam. Nah, jadi sebagian yang saya sebut ini juga hadir di kesempatan kali ini. Jadi saya bertanya kepada mereka, boleh diklik Mas PowerPoint-nya. Saya bertanya kepada mereka, 14 orang ini ya, mengapa ada anak kader yang tidak mau tarbiyah? Itu pertanyaannya seperti tema kita. Pertanyaannya terbuka, jadi bukan A, B, C, D jawabannya, tapi terbuka. Dan jawabannya subjektif. Saya sudah sampaikan ini dari perspektif subjektif Anda sebagai pelaku. Anda sebagai aktivis dakwah, Anda sebagai aktivis tarbiyah, lalu melihat fenomena sebagian dari anak-anak ada yang enggan dan tidak mau untuk tarbiyah. Lalu menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkannya? Nah, terkumpul jawaban dari 14 pegiat dakwah itu dengan beragam latar belakang. Nah, kemudian hasilnya next, klik. Saya persentase, saya memberikan pembobotan secara sama terhadap semua jawaban, dan kemudian saya kompilasi, saya lakukan proses sistematisasi dari semua jawaban yang masuk, dan saya menemukan ada 5 kategorisasi kurang lebihnya. Ada faktor orang tua, ada faktor pengelolaan tarbiyah, ada faktor persepsi tentang tarbiyah, ada faktor lingkungan sekitar, dan ada faktor sistem dan kebijakan. Itu sistematisasi yang saya bikin sendiri setelah jawaban masuk. Jadi sistematisasi ini bukan muncul di depan. Jadi pertanyaannya betul-betul terbuka, jawabannya juga subjektif. Dan kemudian dari semua jawaban itu, kurang lebihnya bisa dikategorisasikan menjadi 5 poin ini. Dan ternyata dari 5 poin ini, faktor orang tua itu terbanyak. Hampir 50% ya. 47,9% menyatakan bahwa kalau ada anak, apalagi ini anak kader yang tidak mau tarbiyah, itu faktor orang tua lah yang paling berpengaruh. Kemudian
Nomor duanya adalah faktor pengelolaan. Asyik, nggak menarik, nggak kondusif, nggak sesuai dengan konteks kekinian, monoton, dan seterusnya, semacam itu. Kemudian ada faktor persepsi tentang tarbiyah, bahwa ada yang memahami tarbiyah itu sebagai satu proses indoktrinasi, ada persepsi bahwa ini adalah pemaksaan, ini adalah satu bentuk eh, eh, kewajiban-kewajiban yang membebani dan seterusnya ya, semacam itu. Jadi persepsi-persepsi yang menyebabkan sebagian dari anak itu enggan untuk ikut tarbiyah. Kemudian ada faktor lingkungan, mereka belum mendapatkan lingkungan yang nyaman. Jadi membandingkan misalnya di luar sana itu ada teman-teman yang asyik dan teman-teman yang asyik itu pada nggak ngaji gitu. Jadi ya nggak ngaji aja asyik kok. Jadi nggak perlu ikut ngaji-ngaji seperti itu. Ini ada faktor-faktor lingkungan ya dengan beragam renek-reneknya. Kemudian ada faktor yang kaitannya dengan sistem dan kebijakan bahwa ada yang memberikan penilaian dari 14 orang itu bahwa kita secara sistem dan secara kebijakan belum mampu untuk merespon dan mengantisipasi. Ya, jadi kalau istilah Ustadz Hilmi Aminuddin itu di antara hal yang kita perlukan di dalam dakwah itu adalah kemampuan respon dan antisipasi. Makanya Ustadz Hilmi selalu mengatakan pentingnya respon dan antisipasi. Nah, dari keseluruhan ini, para Ustadz yang dirahmati Allah SWT, ternyata memang faktor orang tua lah yang sangat berperan, termasuk di dalam menciptakan persepsi deh. Tadi sore saya berdiskusi dengan salah seorang anak ya, anak yang kita sebutkan di sini, anak kader gitu. Saya ngobrol dengan dia, generasi Z, yang kemudian dia menceritakan kepada saya ada 5 alasan kata dia mengapa ada teman-teman dia, anak-anak yang tidak mau tarbiyah. Dan dari 5 poin itu, dia kemudian memberikan catatan penting bahwa yang sangat berpengaruh itu adalah bagaimana kondisi orang tuanya, bahwa orang tua yang kemudian menganggap sudah menyerahkan pendidikan anaknya itu kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kan anaknya sudah saya serahkan di sekolah Islam, harusnya tertarbiyah di sana dong. Kan sudah saya masukkan pesantren, mestinya tertarbiyah di sana dong, nah, semacam itu. Dan ternyata eh, tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan berarti masalah persepsi ini juga ada kaitannya dengan persepsi orang tua ya, bagaimana orang tua mempersepsikan gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini dari survei sederhana yang saya lakukan beberapa hari ini kepada 14 orang dan mewakili sangat banyak kalangan ya, generasinya beragam, profesinya beragam, daerahnya juga beragam, usianya beragam. Ternyata yang paling dominan menurut mereka itu adalah faktor orang tua. Ini yang paling dominan. Next, boleh diklik lagi. Nanti hasil sepenuhnya isinya apa gitu ya. Ini kan saya nggak bicara konten. Saya hanya memberikan poin-poin globalnya saja ya. Nanti hasil studi saya, survei saya, riset sederhana ini nanti sepenuhnya akan saya serahkan kepada Ustadz Adi Khalifah ya dan juga Om Sol nanti siapa tahu bisa menjadi bahan buku nanti Om. Ini eh, kumpulan dari pandangan-pandangan subjektif tetapi saya membaca keseluruhannya itu saling berkorelasi gitu ya. Artinya nggak jauh-jauh beda persepsinya, tetapi poin-poinnya itu menjadi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau isi poinnya nanti akan saya berikan kepada Ustadz Ade, kepada Om Sol, kepada eh, Ustadz-Ustadz yang lainnya ya, yang nanti bisa memberikan penilaian atau memberikan ulasan tentang itu, termasuk Ustadz Arwani, insya Allah nanti kami kirimkan. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya memberikan satu catatan terlebih dahulu tentang eh, bagaimana secara sistem kita itu berupaya untuk mengajak ya anak-anak untuk ikut asyik terlibat bersama dengan tarbiyah kita.
Ini memang pekerjaan sistem, tetapi nanti aplikasinya itu di rumah kita masing-masing. Nah, jadi secara sistem itu saat ini kita melihat bahwa gempuran dari media sosial terhadap pemikiran, terhadap jalan berpikir, ya, terhadap budaya, terhadap perilaku itu sangat masif dan sangat tinggi. Pengaruh-pengaruh ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan itu kesalahan eh, kesalahan medsos, kesalahan internet, kesalahan perkembangan zaman. Tentu tidak mengatakan begitu, karena kalau kita bilang begitu, selesai sudah, nggak perlu ada yang dievaluasi gitu. Tetapi bahwa pengaruh itu tidak bisa ditanggulangi secara sepihak hanya oleh orang tua saja. Orang tua memang nanti akan menjadi garda terdepannya di dalam pelaksanaannya, tetapi kita butuh sesuatu yang bisa melindungi orang tua ini, yang bisa memproteksi dan bisa memberikan satu eh, spirit agar orang tua ini mampu untuk menjalankan tugas dengan baik di dalam mendidik, mentarbiah anak-anaknya. Nah ini kebersamaan, kolektivitas. Jadi secara sistemik, gimana dong cara kita untuk memberikan satu perspektif, satu penguatan di mana anak-anak kita itu akan merasa nyaman, happy bersama-sama dengan dakwah ini. Dulu waktu Ustadz Ade Khalifah itu masih muda, ya sekarang juga alhamdulillah masih muda ya, itu generasi-generasi itu bersemangat di dalam dakwah, di dalam tarbiyah, itu karena memang mereka menemukan sistem yang sangat kondusif. Kita harus mengakui itu ya, bahwa Om Sol, maaf ya Om ya, Om Sol Iya. itu tarbiyah itu, mohon maaf ya Om ya, bahwa itu tidak, bukan karena orang tuanya gitu. Iya. Pak Cah, tarbiyah itu bukan karena orang tuanya. Ustadz Ade Khalifah, tarbiyah itu bukan karena orang tuanya. Tetapi kita dilingkungi oleh sistem yang membuat kita tuh bersemangat di dalam sistem itu. Kita menemukan figur-figur karismatik, kita menemukan figur-figur yang menyejukkan kita menemukan pola kebersamaan yang luar biasa indahnya. Kita daurah di masjid-masjid, makannya nasi bungkus, kita Hmm. tidur beralaskan tikar. Itu kalau orang Jawa Tengah kita daurahnya di Salatiga ya, Om Sal. Kita Iya. kalau istilahnya Om Sol kelekaran gitu ya, kita kelekaran di Masjid Tengaran itu, kemudian kita bermalam-malam dan berpagi-pagi, bersiang-siang, lalu kemudian kita dihadiri, ada Ustadz Ade Khalifah datang, ada Ustadz-Ustadz senior datang gitu, termasuk ada kenangan Ustadz Arwani ya, dengan keluarga beliau, Allah yarham yang sudah mendahului, karena pada waktu itu juga sedang dalam perjalanan untuk menjalankan tugas dakwah. Pada cerita yang tadi saya sampaikan, ada satu sistem di mana kita semuanya bersemangat. Kita nggak ada yang punya duit ya Om, waktu itu kita naik bis kemana-mana. Malam-malam tugas kita naik bis dan berdesak-desakan dalam bis itu gitu. Tidak ada satupun di antara kita yang naik pesawat, tidak ada satupun di antara kita yang tidur di hotel, kira-kira gitu pada waktu itu. Nah kita menemukan satu sistem yang membuat kita itu sangat kuat, sangat nyaman, kebersamaan yang hebat, keteladanan yang nyata. Dan itu menguatkan kita semuanya. Nah sistem ini di mana sekarang? Bahwa kemudian ketika anak-anak kita di dalamnya itu, dia merasa terlindungi, dia merasa nyaman, dia merasa ada contoh nyata, ada semangat, ada perjuangan yang dirasakan secara bersama-sama. Nah di sini saya kira ini PR ya, kita tidak sedang menyalahkan siapapun, kita sedang melakukan proses muhasabah. Jadi kita tidak sedang menunjuk ini, menunjuk itu, atau menyalahkan ini, menyalahkan itu. Enggak sama sekali. Tapi kita sedang berupaya, atau gimana dong supaya kemudian keluarga-keluarga ini, ayah bunda sudah bersemangat mengajari anaknya, ayah bunda sudah bersemangat untuk mentarbiah anaknya, tapi ternyata anaknya kemudian di luar sana itu menemukan hal-hal, loh kok kayak begini, katanya tarbiyah, tapi kok kayak begitu, katanya sudah ngaji, tapi kok. Ini tadi salah satu jawaban-jawaban yang disampaikan oleh partisipan ya, 14 orang yang saya tanya, itu ada ada hal-hal yang menggelitik saya. Contohnya jawaban seperti ini.
Kenapa nggak mau tarbiyah? Nah, karena ngelihat orang tuanya dia maksudnya, ayahnya, ibunya yang sudah ditarbiyah sekian lama, cuma kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja gitu. Jadi apa gunanya aku tarbiyah? Ternyata bapakku cuma gitu-gitu aja, ibuku gitu-gitu aja. Nah, terus ngapain gitu? Kayak nggak, maksudnya nggak menjadi sosok yang kemudian dia merasa bahwa itu patut untuk diteladani, kira-kira gitu ya. Oh, ternyata jadinya cuma kayak gitu. Puluhan tahun ngaji itu jadinya cuma kayak gitu gitu. Sebagian dari anak-anak itu berpersepsi seperti itu. Nggak ada kebanggaan pada orang tuanya itu. Nggak ada kebanggaan terhadap sosok ayah, nggak ada kebanggaan pada sosok ibu. Karena yang didapatkan sosok ayah dan ibu ini, satu sosok yang sibuk, dua sosok yang tidak hangat kepada anak-anaknya, saking sibuknya dalam dakwah, tiga bahwa mereka itu sangat mementingkan, kalau istilahnya, mementingkan yang di luar sana dakwahnya dan kurang melihat dakwah ke dalam rumahnya. Itu di antara jawaban-jawaban responden ya, itu unik-unik gitu, dan saya menemukan oh iya ya, oh iya ya. Jadi eh, kendati misalnya orang tua sudah berupaya, tetapi kalau kemudian tidak disertai dengan contoh-contoh nyata gitu ya, yang kebaikan-kebaikan yang tersistem. Nah, saya kira itu yang nanti akan menjadi penguat yang luar biasa. Kita dulu tarbiyah bukan karena disuruh-suruh orang tua kita nggak ngerti tarbiyah gitu. Om Sal itu semangat tarbiyah bukan karena bapaknya atau ibunya yang nyuruh kamu ikut likok di sana ya, kamu ikut tarbiyah, nggak begitu. Tapi karena kita berada dalam sistem yang membuat kita, oh nggak asyik nih kalau kita nggak ngaji gitu. Nggak asyik nih kalau kita tidak ikut tarbiyah gitu. Dan itu kuat suasana itu. Nah, sekarang digerus oleh medsos. Nah, Om Sol ini ya salah satu pegiat medsos. Saya salah satunya dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya juga berupaya ya membuat arus gitu di medsos. Tapi ini nggak gampang karena berhadapan dengan satu arus yang sangat dahsyat, sangat besar, yang itu praktis dan pragmatis. Sehingga masuk dunia medsos itu sudah akan larut dengan berbagai hal yang seringkali tidak positif. Tadi pagi saya memberikan pembekalan kepada sekitar 100 eh, anak-anak muda Om Sal di Bantul. Mereka itu adalah umur-umur yang umur-umur generasi Z yang sedang disiapkan untuk bersiap menikah gitu ya. Anak-anak kita, mereka ini seratusan itu anak-anak kita. Dan kemudian saya sampaikan kepada mereka bahwa kalau kalian itu menjadikan medsos sebagai sumber informasi, itu nanti bisa tersesat. Sehingga mempersepsikan, kalau karena tadi temanya pernikahan itu, kalian nanti akan mempersepsi bahwa pernikahan itu menakutkan. Marriage is scary. Itu karena pengaruh medsos. Hasil studi dari Mbak Dian Kinayung, seorang dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, terhadap mahasiswa-mahasiswanya, yang menunjukkan bahwa 83% generasi Z yang menjadi mahasiswanya beliau itu punya ketakutan menikah. Dan sebab apa mereka punya ketakutan menikah itu adalah terbesarnya karena derasnya informasi melalui medsos tentang tema-tema pernikahan yang menakutkan bagi mereka. Jadi ketika larut di medsos yang ternyata isinya rimba belantara yang banyak menyesatkan itu membuat persepsi yang menyimpang, membuat ketakutan, membuat ketidaknyamanan. Kemudian ada problem-problem yang diekspos, misalnya konfliknya artis, konfliknya keluarga ini, keluarga itu, perselingkuhan dan seterusnya, membuat tambah takut gitu. Jadi 83% respondennya Mbak Dian Kenayong itu mengatakan memiliki ketakutan menikah yang sumber terbesarnya itu dari medsos. Lah saya kira ini kalau kita kaitkan dengan sangat banyak hal, itu akan ngaruh semuanya, termasuk misalnya kayak mengapa tidak merasa enjoy dan in group di dalam tarbiyah, karena juga salah satunya gerusan medsos di mana ngapain sih harus kayak kayak gitu. Kamu bisa happy happy dengan kuliner, kamu bisa happy happy dengan jalan-jalan, kamu bisa happy happy dengan teman-temanmu nonton film, kuliner, jalan-jalan, dan seterusnya gitu. Itu aja mereka sudah happy gitu. Jadi tema-tema Gen Z dengan mengatakan hilang yuk gitu, dan ternyata hilangnya melakukan tindakan-tindakan yang semata-mata praktis gitu. Jadi gerusan pragmatisme melalui medsos itu dahsyat.
ngaruh ke sekolahan, ke pesantren, ke rumah kita, ke lembaga-lembaga negara, dan seterusnya. Ini nggak bisa dibendung. Jadi oleh karena itu kita butuh sistem yang bisa membantu orang tua itu di dalam proses untuk mentarbiyah putra-putri mereka. Termasuk memberikan satu lingkungan ya kepada anak-anak kita itu bahwa mereka memang menemukan lingkungan yang nyaman. Kalau ayo ayo ngaji, ayo tarbiyah gitu. Dan dia ngelihat lingkungan itu nyaman. Ketika dia masuk ke dalam lingkungan yang diajakkan itu happy, nyaman gitu. Tidak mendapatkan judgement, tidak mendapatkan penghakiman, tidak mendapatkan perlakuan yang apa ya, tidak menyenangkan gitu, dalam artian dia diterima apa adanya, anak-anak kita dengan segala kondisinya bisa berkontribusi dengan potensi masing-masing gitu ya, yang setiap anak kita akan berbeda-beda potensinya, dan kita siapkan mereka ruang-ruang yang sangat banyak untuk ikut bergabung itu sistem pekerjaan seperti ini. Jadi kalaupun orang tua itu bersemangat banget untuk mentarbiyah anaknya, tetapi anaknya ini nggak terakses, nggak nggak bisa terlibat gitu ya, secara in group dalam sistem besar itu, lalu dia akan merasa loh kok kayak begini gitu. Beberapa pekan yang lalu, Om Sol, saya diperjalankan, bukan Isra Mi'raj, tapi perjalanan ke Jepang. Pada waktu itu saya bertemu dengan salah seorang murabi Jepang yang dia membina Gen Z. Terus kemudian dia bercerita ketika ada generasi muda yang sejak lahir sampai dengan SD sampai dengan SMP itu di Jepang, lalu oleh orang tuanya SMA-nya didekatkan dengan Indonesia biar mendapatkan pendidikan agama di pesantren, supaya nanti selama 3 tahun itu di pondok pesantren di Indonesia, lalu sudah dapat perbekalan, dan harapannya nanti kemudian dia ketika masuk ke perguruan tinggi, entah di Indonesia, entah di Jepang, itu sudah cukup baik bekal-bekal agamanya. Dimasukkanlah dia ke sebuah pesantren di Indonesia, tidak saya sebut karena terkenal pesantrennya ya. Dimasukkan ke pesantren di Indonesia yang di dalam pesantren itu ada tarbiyahnya. Terus begitu dia masuk SMA di pesantren itu, lalu kemudian selain belajar di pesantren secara formal, dia juga mengikuti forum-forum pembinaan BPI di pesantren itu. Jadi ada kelompok-kelompok mentoring untuk lebih menguatkan keislaman anak ini, selain di pendidikan formal di pesantren itu sendiri. Nah, mulailah terjadi benturan pada si anak ini karena waktu meyakinkan. Jadi dalam rangka agar anak ini mau belajar di Indonesia itu, orang tuanya itu memberikan gambaran-gambaran semacam ini. Misalnya waktu anaknya bertanya, kenapa aku harus belajar di Indonesia? Bukankah aku bisa SMA di Jepang? Kenapa aku harus ke Indonesia? Orang tuanya mengatakan begini, kamu kan sejak lahir di Jepang, biar kamu tahu Indonesia, di sana ada pendidikan Islam yang baik. Kalau di Jepang ini kamu tidak mendapatkan contoh-contoh umat Islam karena mayoritasnya atau umat Islam itu sangat minoritas, sehingga kamu tidak menyaksikan itu. Nah, di Indonesia nanti kamu akan menyaksikan, apalagi di pondok pesantren. Matiin aja, matiin. Di pondok pesantren itu nanti kamu akan bertemu dengan orang-orang soleh, lingkungan yang soleh gitu. Yang kemudian itulah Islam yang kemudian kamu nanti akan mendapatkan pengaruh yang kuat dari lingkungan keislaman itu, yang nanti waktu kamu bawa pulang ke Jepang, kamu sudah membawa pengalaman lingkungan pesantren yang sangat islami. Nah, itu gambaran-gambaran ya yang diberikan oleh orang tuanya kepada si anak ini. Akhirnya maulah dia dan masuk ke pesantren itu. Mulai belajar, terus mulai ikut forum BPI, forum pembinaan, mentoring-mentoring kelompok-kelompok kecil ya. Sejak ikut pertama kali mentoring itu, anak ini sudah protes-protes, telepon orang tuanya. Abi, Umi, katanya kalau di Indonesia itu keislamannya lebih baik daripada kita di Jepang, umat Islam di Jepang. Karena mereka mayoritas Islam, apalagi di pondok pesantren. Kata Abi, kata Umi, mereka lebih baik. Nyatanya murabiku di forum BPI itu kemarin forum pertama itu dia terlambat 15 menit. Terlambat 15 menit ya. Orang Jepang tidak mengenal kata terlambat. Ini liko terlambat 15 menit. Kemudian yang sekarang ini dia terlambat 5 menit. Jadi dia tuh mencatati keterlambatan murabinya.
Jadi baru pertama kali ikut BPI-nya itu sudah kecewa dengan murabinya. Katanya umat Islam Indonesia itu lebih baik daripada Islam di Jepang. Kok gampang aja terlambat? Katanya mulai jam 16, kemarin itu dia mulai 16:15 baru datang. Terus yang forum sekarang itu katanya mulai jam 16, ternyata dia datangnya 16:05. Dia terlambat 5 menit. Jadi terlambat 5 menit itu bagi dia cacat. Karena di Jepang dia tidak menemukan ada orang terlambat. Coba ini kan lingkungan kan ini. Jadi bagaimana kita menciptakan satu lingkungan yang kemudian dengan itu si anak itu akan merasa nyaman di situ. Tentu dengan beragam-ragam situasi dan kondisi anak ini. Tapi lihatlah bahwa pengaruh lingkungan itu begitu hebatnya. Nah, di antara yang saya jadikan responden itu ada generasi Y yang membina generasi Z. Jadi ini dia murabi, ya masuknya kategori generasi Y, lalu mutarabi-mutarabinya itu generasi Z, anak-anak yang sedang kita omongin ini, generasi Z. Nah, anak-anak generasi Z ini yang ngaji sama beliau itu umumnya senang gitu, happy dengan murabinya itu. Bahkan banyak yang tidak mau dipindah gitu, gara-gara sang murabi ini ngerti banget deh gitu. Termasuk anak-anak yang dulu dikatakan susah ngaji itu mau ngaji sama dia gitu. Nah, saya tanya kan, gimana kamu ngelihat kalau ada sebagian anak-anak yang tidak mau ikut ngaji itu? Nah, kata dia, salah satunya itu memang bagaimana cara orang tua menanamkan value itu kepada si anak yang kemudian menyebabkan anak itu merasa kayak merasa dipaksa, dia merasa di apa ya? Harus gini gitu. Jadi Doktrin. doktrin ketidakmampuan membahasakan yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi tidak nyaman ketika berada di tempat itu. Lalu kemudian itu tertolong ketika ketemu dengan sosok pembina yang bisa menerima mereka dengan segala kondisinya. Sehingga meskipun dia di rumah nggak nyaman karena kamu harus ini harus itu gitu, tapi ternyata ketemu dengan sosok pembina di mana pembinanya itu kalau istilah anak muda ini ngerti banget tentang aku, bisa memahami aku, bisa melayani diskusiku, bisa ngobrol dengan leluasa. Nah, enjoy gitu. Nah, ini jadi kita ngelihat bahwa kalau di dalam di rumahnya dia mendapatkan perlakuan begitu dari orang tua, harus ini, harus itu. Kamu harus ngaji, harus ikut forum ini, forum itu. Nggak nyaman, tapi alhamdulillahnya masih tertolong oleh, makanya di atas tadi selain faktor orang tua ada faktor pengelolaan. Begitu dia ketemu dengan pengelola yang nyaman, maka dia pun tertolong di situ, happy di situ. Oke. Nah, beberapa ini sebagai penutup ya, Om Sal, beberapa hari yang lalu saya nge-share tulisan seorang umahat. Mudah-mudahan beliau hadir di forum kita ini. Umat ini nulis dan inspiratif tulisannya, lalu saya share ke saya publikasikan, termasuk saya share ke Ustadz Ade Khalifah tulisan beliau itu. Cerita tentang betapa perjuangan seorang ibu, seorang umahat yang berjuang, berusaha untuk membuat anaknya yang generasi muda itu mau tarbiyah, mau ngaji. Nggak bisa. Udah pokoknya penuh perdebatan gitu. Dan intinya nggak mau gitu. Nah, ini kan gimana cara orang tua berkomunikasi. Ini catatan ya. Sehingga kayak ayah ibunya itu sudah kayak putus asa gitu. Udah ternyata nggak bisa gitu. Sampai suatu ketika ini si anak ini kemudian sudah SMA. Satu sore anak ini tampil berbeda gitu. Sore hari tiba-tiba kata ibunya ya, ini kok mandi, rapi, wangi, bersisir gitu. Padahal biasanya dia cuek dengan penampilannya. Ini sampai dia bersisir, terus kemudian rapi banget penampilannya gitu. Bahkan memendekkan rambutnya ya, meskipun nggak pendek-pendek amat tapi memotong sedikit rambutnya gitu, yang semula panjang banget itu. Ibunya merasa ada yang aneh karena biasanya nggak kayak begitu, sore hari biasanya nggak kayak begitu. Terus ditanya, Kak, kamu mau kemana? Kok rapi banget sore hari ini? Mau liko dong. Loh, jawabannya tuh kaget ibunya tuh. Loh, kamu liko?
Iya dong. Ibunya menyembunyikan perasaan kagetnya itu karena selama ini berantem-antem terus sejak sekian lama untuk membuat anaknya ini mau ngaji gitu ya. Dan ternyata dia tidak tahu proses apa yang terjadi pada anaknya itu. Ternyata anaknya suatu sore itu berdandan, rapi, mandi, eh, apa namanya, bersisir, rapi gitu. Dan ketika ditanya, mau kok, sekarang aku ikuti kok. Kenapa abang sekarang mau setelah ngobrol-ngobrol ya? Karena asik kata dia. Loh, asik. Berarti dia menemukan ya ada satu pengelolaan yang nyaman, lingkungan kecil itu. Lingkungan kecil yang nyaman. Jadi masih tertolong. Kalaupun di rumah orang tuanya kurang mampu membahasakan dan anaknya merasa nggak nyaman dengan cara-cara itu, tapi alhamdulillahnya ketemu dengan lingkungan yang membuat dia nyaman dan dengan istilahnya apa ya, dengan rasa nggak usah dipaksa-paksa gitu, dia hadir, dia rajin dan akhirnya kemudian dia mengikuti itu. Nah, coba ini kalau kita bisa merajut-rajut ya, orang Siap. tua, kemudian sistemnya, lingkungannya kita rajut-rajut gitu bareng-bareng lah namanya PR kita semuanya. Gitu ya Om, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz. Saya sudah menemukan benang merah ini dan merinding saya. Alhamdulillah ini sebuah experience yang luar biasa untuk membaca kondisi anak-anak, dan saya juga sedang tertantang challenge untuk membersamai anak-anak yang sebenarnya kalau bahasa kedepannya moga-moga ini perlu namanya treatment tarbiyah, Ustaz. Jadi Iya, iya. membuat pelakuan yang menarik sambil, karena saya juga pernah mengalami ya. Jadi ada anak yang di usia SD itu cuma diberi materi buka Quran, baca ini, setelah itu tutup. Begitu saya sapa semuanya, kemudian saya rangkul, saya ajak tanya-tanya, ternyata bisa, dan mereka kemudian alhamdulillah sampai hari ini sebagian besar dari peserta itu masih tetap liko. Ada yang di Depok, Alhamdulillah. ada yang di Libya dan sebagainya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Sahyadi. Bapak Ibu yang mau bertanya, siapkan dulu pertanyaannya. Mohon bersabar, masih ada satu sesi bersama Ustadz Arwani Amin. Beliau adalah guru kita semuanya yang nanti akan memaparkan dari sudut pandang yang tidak kalah menariknya dari apa yang disampaikan Pak Cah. Dan semoga ini akan menjadi perbaikan kita ke depan untuk tidak menyalahkan keadaan, tapi untuk menyalahkan lentera. Kata pepatah, lebih baik menyalahkan lentera daripada mempersalahkan ataupun menyalahkan kegelapan. Oke, selanjutnya kepada Guru Ndavila Ustadz Arwani Amin, kami mohon perkenannya untuk berbagi ilmu pengalamannya buat kita semuanya. Ini supaya nanti ada kesempatan dialog sampai jam 21.20 Ustadz Arwani. Allah semua nggak akan menggosok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Gurunda baca yang saya muliakan, yang saya cintai, Gurunda tak tadi yang saya cintai pula, Gurunda Masol biasa, Masya Allah, yang saya muliakan, yang saya cintai. Jadi kalau lihat Pak Cah itu langsung terbuka banyak file kenangan-kenangan indah, Insya Allah. Dan menjadi kenangan indah di surga juga nanti. Amin. Demikian pula dengan Pak Ade, Masya Allah, yang membersamai kami cukup lama. Jazakallah khairan, Pak Sol, dengan buku-bukunya, walaupun jauh secara tempat, tapi kita sering mengakses manfaat-manfaat dari tulisan-tulisan beliau. Para ustadz semuanya, Bapak dan Ibu, anak-anak, cucu juga, barangkali semuanya yang saya cintai. Yang pertama rasanya saya ingin
terus mendengarkan tadi, mengalir terus Pak Cahyadi, asyik, nikmat, mengurai banyak masalah-masalah yang kita rasakan. Karena seringkali kita atau seseorang menghadapi masalah atau katakanlah suatu keruwetan, tapi tidak bisa merumuskan sebenarnya masalahnya apa. Ya, tidak mampu merumuskan masalahnya apa, itu masalah. Makanya mengetahui masalah itu separuh dari pengobatan. Mengetahui penyakit itu separuh dari pengobatan. Ya, tadi yang disebut sebagai penyakit-penyakit apa saja sudah dibukakan melalui riset yang dibuat, Masya Allah, dan teranyar gitu ya pada tahun ini pula, tahun 2025 bulan Januari. Subhanallah, jazakumullah khairan, Ustadz Cah ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya anak-anak kita itu jadi dewasa seperti sekarang, bahkan kemudian sudah berkeluarga, kemudian sudah melahirkan cucu-cucu kita, itu menjadi dewasa dan besarnya kayaknya enggak ujuk-ujuk ya. Kayaknya kemarin lahir masih kecil, tahu-tahu sekarang besar. Enggak. Ya, enggak ujuk-ujuk. Ya, tidak spontan. Jadi besar, jadi dewasa, jadi tapi berproses, dan prosesnya itu juga lambat sebenarnya. Ya, detik, menit, dan kita membersamainya, membersamai proses itu. Ini mengandung pelajaran penting bahwa kita diberi peluang, diberi kesempatan yang cukup luas ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali ya, mengenali anak-anak kita, memahami tentang perkembangannya, dan begitu juga kalau ada masalah termasuk penyakit secara fisik, kita juga mengetahui dari waktu ke waktu. Hanya di sini kemampuan kita sebagai orang tua untuk merekam perkembangan-perkembangan itu dan kemudian mengantisipasinya, ini beragam antara satu dengan yang lain. Kenanya dari seorang anak, seorang anak, ia menyampaikan bahwa ketika saya masuk usia dewasa, sama ayahanda diberikanlah buku catatan tentang salah satunya buku catatan tentang kesehatan saya. Ini nak, buku catatan tentang perkembangan kesehatanmu dari sejak kamu ada dalam kandungan ibu sampai lahir, nanti remaja, sampai ini semuanya tercatat. Pernah sakit apa, berapa lama, diobati oleh dokter siapa, dikasih obat apa, sembuh. Terputus, Om. Mohon maaf. Halo? Ya, maka Ustaz. Ya, terpental kelihatannya tadi ini. Ini di ruangan agak tertutup. Nah, orang tua itu adalah Kiai Haji Hasan Al-Banna rahimahullah. Ini bagaimana care orang tua terhadap salah satunya adalah masalah kesehatan, belum masalah-masalah yang lain. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, tema yang diberikan kepada saya oleh Ustadz Ade adalah bagaimana membangun atau membentuk bi'ah tarbawiyah ya, atau milieu tarbawi di tengah keluarga kita.
Bi'ah tarbawiyah ya secara harfiah artinya lingkungan ya, tarbawi. Bi'atun tarbawiyatun lingkungan tarbawi. Dalam konteks kehidupan keluarga, bi'ah tarbawiyah yang kita maksudkan secara sederhana adalah iklim atau suasana umum ya dalam kehidupan rumah tangga yang memengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tarbiyah setiap anggotanya. Ya, tingkat keasikannya seperti apa dan seterusnya tadi digambarkan oleh Pak Cah. Jadi ini tentang lingkungan, tentang milieu. Nuansanya, suasananya, iklimnya macam apa. Nah, dan nuansa itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi perlu ada rekayasa, perlu ada upaya, ya, perlu ada langkah-langkah untuk mewujudkannya. Ya. Jadi kalau lakukan ini, jangan lakukan itu. Apakah sejalan dengan suasana yang ada di lingkungan keluarga? Makanya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun secara lebih luas membangun satu keadaan, satu sistem, ya, satu budaya yang dengan adanya sistem, adanya budaya, adanya kebiasaan tertentu, orang kemudian merasa terkucil kalau melakukan keburukan. Dan orang merasa tersupport ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau itu yang terjadi, berarti lingkungan itu sudah kondusif untuk melakukan kema'rufan, ma'ruf, dan kondusif pula untuk meninggalkan kemungkaran. Ya. Ketika orang melakukan kebaikan justru dikucilkan, melakukan keburukan mendapat support, itu pertanda lingkungan itu belum kondusif ya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula persoalan tarbiyah dalam keluarga kita. Tanyanya tanggung jawab siapa? Saya tidak membatasi, kita tidak ingin membatasi tanggung jawab pada 1-2 orang. Ya, tadi telah disebutkan ada sistem, ada orang tua, ada lingkungan, ada. Ya. Maka kita akan menyoroti sisi orang tua saja, kita orang tua. Kedua orang tua bertanggung jawab, walaupun bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Ya. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk membangun lingkungan tarbawi yang kondusif ya, di dalam keluarganya. Nah, kita ayat-ayat dan hadis tanggal ini secara singkat kita sebutkan tentang tanggung jawab orang tua ini. Antara lain dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6. Sudah cukup populer ayat ini bagi kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menafsirkan ayat ini, kita ambil salah satunya seorang ulama dari kalangan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang ayat qu anfusakum, ya, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu nar dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib adalah addibuhum anlimuhum. Addibuhum, didiklah mereka. Adab. Adab itu berarti proses ya, pembiasaan. Ya, pembiasaan berarti di sini perlu ada konsistensi. Ya. Dan pembiasaan itu dimulai, bukan dinanti-nanti. Untuk memulai ada niat aja dulu. Niat berangkat dari terentak dalam hati. Ya. Jadi kalau terbesit kebaikan, tindak lanjuti dengan keinginan, kuatkan dengan tekad, niat. Setelah itu kerjakan sekali aja. Ketika sudah mengerjakan sekali, ternyata bisa ya. Iya, bisa, alhamdulillah. Setelah bisa,
tinggal ngulang saja. Menduplikasi yang kita bisa, insya Allah itu lebih mudah. Ulang. Setelah ulang, lebih sering lagi, maka jadi kebiasaan. Akhirnya menjadi karakter, ya termasuk disiplin tadi. Itu kan proses pembiasaan. Maka adibuhum, ya, didiklah mereka. Adab, ya, didik adab mereka. Ya. Kemudian alimuhum, ajarilah mereka. Jadi ada pembiasaan, ada pengajaran. Ada pengajaran. Jadi kenapa kita biasakan ini? Dipahamkan. Di sini ada komunikasi. Ya, ada pemahaman. Jadi ada talqin, ada tafhim gitu ya. Kalau anak-anak kecil ditalqin, begini nak, jangan begitu. Itu usia-usia fitrah luar biasa. Usia-usia kadang-kadang masuk. Begitu sudah semakin nalar, mulai dirasionalisasi, difahami. Jadi adibuhum alimuhum, ya, didilah mereka, ajarilah mereka. Kemudian di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan tentang ku anfusakum wa ahlikum nara, adalah bilhamli ala taatillah, dengan mengarahkan. Haml di sini bukan mengandung ya, mengarahkan. Maka kampanye bahasa Arab itu hablah, ya, dengan mengarahkan untuk taat kepada Allah. Jadi ini connect dengan penafsiran yang sebelumnya, mendidik, mengajari, itu adalah dalam konteks ini untuk mengajak mereka taat kepada Allah, termasuk mengajak diri sendiri juga tentunya. Dari hadis sudah cukup terkenal pula, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, di antara pelajaran penting yang bisa kita catat adalah ada bakat baik pada setiap anak. Fitrah. Ada bakat baik pada setiap anak. Ya, tugas kita menjaga bakat tadi itu. Ada tanggung jawab kedua orang tua untuk menjaga dan mengembangkannya. Fitrah itu dijaga, dikembangkan. Dan mengembangkan juga tidak spontanitas, ya, tapi berproses pula, tadrijian, secara bertahap. Kemudian dari hadis ini pula ada pengaruh dahsyat yang ditimbulkan oleh lingkungan keluarga. Sampai dikatakan oleh Nabi, kedua orang tuanya yang kemudian menyebabkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya lingkungan terdekat. Dan kalau tadi mendengar hasil dari survei yang dibuat, ini nyambung. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membangunnya? Membangun milieu, membangun situasi yang sedemikian rupa untuk kondusif, ya. Sehingga sangat besar pengaruhnya bagi tarbiyah anak-anak kita atau bagi kita sendiri. Pedoman utama, gitu ya, ada panduan, sudah ada panduan yang diberikan di dalam kitab Risalatut Ta'alim, ya, Risalatut Ta'alim. Di sana dijelaskan bagaimana membentuk keluarga muslim sebagai fase kedua setelah fase perbaikan diri. Jadi islahu al-fard yang pertama, fase kedua adalah takwin rumah tangga muslim. Nah, membentuk rumah tangga tentunya dengan milieunya, dengan lingkungannya, suasananya yang sedemikian kondusif, ya, untuk menumbuhkan nilai-nilai tarbawi itu. Yang pertama, kata beliau, bi ayyahmila ahlahu ala ihtirami fikratihi, ya, mengajak keluarganya untuk memuliakan fikrahnya. Jadi fikrah, ideologi yang diyakini oleh seorang ahad ini bagaimana diajakkan kepada keluarganya untuk bersama-sama dimuliakan. Ya. Tentunya dengan pendekatan yang
yang hikmah ya, pendekatan hikmah. Yang kedua, wal muhafadzati ala adabil Islam, menjaga adab-adab Islam. Menjaga adab-adab Islam. Karena anak yang terbiasa dengan adab-adab Islam, maka ini nyambung dengan proses tarbawiyah. Fi madhahiril hayatil mansiliyah, dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Ini adab-adab. Adab dengan orang tua, adab dengan kakak, adab dengan adik, adab dengan tetangga, ya. Adab dengan kerapian dan seterusnya, kebersihan, disiplin, adab. Adab ketika ada tamu, adab. Jadi adab-adab Islam, ya, yang sifatnya harian dijaga. Yang ketiga, wa husni ikhtiyari zaujah, dan baik dalam memilih istri. Nah, jangan kemudian berpikir, wah ini gimana ini? Memilih istri. Alhamdulillah kita sudah memilih, ya. Nah, kita juga berpikir untuk membantu anak-anak kita memilihkan suami, memilihkan istri yang baik. Nah, karena ini tikungan pertama dalam dakwah ini tikungan yang luar biasa. Ketika pemilihan itu berjalan dengan baik, ya, mendapatkan pasangan yang kalau ideal, kita tidak ada yang ideal, tapi yang sesuai ya dengan kondisi kita, bisa saling bersama-sama memahami dan rajut cita-cita bersama di dalam dakwah. Yang keempat, wa tawqifiha ala khattiha wa wajibatiha. Ya. Tentang hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban istri, kewajiban suami. Hak istri, hak suami. Yang kelima, wa husni tarbiyatil aulad wal khadam. Mendidik, mentarbiyah anak-anak dan pembantu dengan baik. Jadi bukan hanya mendidik anak, pembantu juga. Karena ketika orang tua sedang melakukan berbagai aktivitas yang untuk sementara waktu tidak di rumah, maka bersama dengan pembantu. Maka pembantu perlu juga dinaikkan tentang kualitas keimanannya, kualitas akhlaknya, kualitas pemahamannya. Dan ini investasi yang tidak hilang, investasi tidak hilang. Ketika nanti ia kondisikan untuk keluarganya, untuk lingkungannya, Masya Allah. Itu juga bagian dari aset dakwah. Yang keenam, wa tansyiatihim ala mabadil Islam. Ya, menumbuhkan mereka di atas prinsip-prinsip Islam. Nah, ini kewajiban siapa? Ya, wa dzalika wajibu kulli akhin ala hiddatihi kata. Ini kewajiban setiap akh secara individu. Ada kewajiban jamaah, ada kewajiban sistem, ada. Tapi dalam konteks membangun keluarga yang Islami, kewajiban pertama ada pada setiap individu. Makanya ayat yang mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadis yang mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, ini ada terjemahnya. Nah, sudah dibaca. Ah, kiat-kiatnya nih terakhir. Ya, terakhir. Saya tidak memberikan kiat-kiat yang muluk-muluk ya. Dan ini juga bersifat sederhana, tapi walaupun sederhana, ini bisa kita amalkan luar biasa. Ya. Yang pertama, biasakan ngobrol bersama. Ini kalau ada buku menulis kiat membangun bi'ah tarbawiyah, kok pertamanya ada kiatnya ngobrol bersama. Ini sih ketemunya di mana? Mungkin Pak Sol bingung. Siap. Ini ilmiahnya gimana ini? Ya. Ternyata luar biasa. Ngobrol bersama itu seni, asyik. Ya. Masya Allah. Ini ngobrol bersama juga dengan anak kita. Ya. Biasakan ngobrol bersama. Bapak, Ibu, ya, anak-anak ngobrol. Ketika orang tua bisa ngobrol dengan anak, ya. Kalau seorang dai yang dia obrolkan apa sih? Ya. Kehidupan sehari-hari ya dia obrolin. Ada nilai-nilai yang dimasukkan secara bitariqatin ghairi mubasyarah.
dengan cara yang tidak direct, tidak langsung. Ya. Tapi melalui ngobrol itu terkuat. Melalui ngobrol itu kita tahu perkembangan apa yang didapat oleh anak-anak kita dari interaksi tadi keluar. Ya. Ngobrol. Makanya komunikasi, ngobrol bersama ini investasi. Ngobrol bersama ini investasi. Ya. Saya sering cerita tentang pengalaman-pengalaman dalam perjalanan, baik perjalanan dakwah maupun ya perjalanan-perjalanan kehidupan yang tampaknya sepele. Saya cerita ke istri, saya cerita ke anak. Satu ketika saya menghadapi masalah, gimana ya jalan keluarnya? Ternyata istri mengatakan, begini aja. Kok bisa? Iya. Kok kamu bisa? Iya. Kan abahnya dulu pernah cerita, kalau ada masalah ini, caranya investasi juga. Kita titipkan file itu juga di keluarga kita, di anak-anak kita. Ngobrol. Dengan ngobrol, ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, akan tersampaikan. Ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh anak kepada kita, bisa kita tangkap. Sehingga kita bisa merespon kebutuhan anak kita apa. Maka yang pertama, biasakan ngobrol bersama. Agendakan ngobrol bersama. Agendakan. Ya. Insya Allah dari obrolan itu akan muncul banyak hal yang menyenangkan. Ya. Potensi-potensi yang muncul, yang kemudian bisa kembangkan. Kita kembangkan. Baik. Insya Allah kalau sudah biasa ngobrol, ya kalau toh belum ada agenda, sambil jalan agendakan. Insya Allah ketemu agenda-agenda. Iya, kalau orang beberapa orang tidak saling mengenal, ketemu kongko-kongko, ada yang diobrolin. Nah ini sudah saling mengenal lama, anak kita sendiri, masa nggak ada yang diobrol. Sehingga suasananya dekat, sehingga nilai-nilai yang kita sampaikan itu akan lebih mudah masuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian libatkan dalam kegiatan tarbawiyah. Ya, libatkan. Dari bentuk yang sederhana sampai dalam bentuk yang tadi disebut liqab gitu ya. Ya. Contoh ketika ada pertemuan di rumah kita libatkan. Mungkin kita masak apa? Ayo kamu bagian, nanti ada pengajian, nanti ada liqab. Siapa? Teman-temannya Umi. Oh iya, temannya Umi dari sana. Kenal. Ya. Jadi libatkan dalam kegiatan, menyiapkan ini, menyiapkan itu, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ini yang simpel dalam keluarga, antara lain itu. Ya. Libatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, apapun bentuknya. Sehingga yang bersangkutan merasa bahwa keberadaannya ini berguna. Ya. Anak-anak kita merasa itu, mampu bisa melakukan sesuatu untuk dakwah ini. Mohon maaf, ini saya sering kadang saya kalau tidak sering, ya kadang-kadang ini menganggap kalau kita kan dengan segala keterbatasan tenaga dan segala macam orang tua, kondisi kita sekarang, kadang-kadang menganggap anak itu kondisinya kayak orang tua, padahal potensinya luar biasa. Ini pemandulan bahwa anak-anak, remaja, pemuda itu punya potensi yang luar biasa, yang ketika mereka tidak ledakan potensinya, nanti akan tersalur kepada hal-hal yang boleh jadi tidak kita inginkan. Sehingga kasih tugas-tugas mereka kepada mereka, tugas-tugas yang dengan tugas-tugas itu terasah dan memiliki kebanggaan. Yang ketiga, ajaklah mengunjungi ikhwah. Ini mengamalkan hadis kan, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak. Ya. Janjian dulu, ajak. Kemudian apalagi sekarang mau nanya, satu halakoh kita atau satu upah kita, sudahkah anak-anak kita mengenalnya semuanya? Atau pernahkah kita ajak mereka berkunjung ke rumah salah satu, salah dua, salah tiga di antara teman-teman silikal kita itu? Ini penting, ya. Ajak mengunjungi ikhwah, termasuk
support juga anak-anak kita untuk mengunjungi teman-temannya yang terlibat dalam tarbiyah. Support. Kalau perlu kasih biaya. Kamu pernah main ke rumahnya itu nggak? Belum. Main sana. Nih, kasih duit nih. Main sana. Masya Allah. Sehingga akan lebih dekat. Lebih dekat. Dengan lebih dekat itu maka akan lebih asyik. Gitu. Dan asyik. Kemudian yang keempat, sabarlah dalam menjalani proses. Ini perlu sabar. Nabi saja disuruh sabar sama Allah. Wasbir nafsaka ma'an ladzina yad'una rabbahum. Jadi sabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bersama murid-muridnya Nabi suruh sabar. Ya. Ya. Jadi kalau kesabaran yang sudah sering dibahas kan, sabar dalam ketaatan itu mesti. Sabar meninggalkan maksiat, iya. Ya. Begitu juga sabar menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita sebutnya musibah. Iya. Ini sabar menghadapi orang-orang yang kita dakwai. Sabar. Ya. Kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh begitu ya. Sabar. Ya. Kadang-kadang kedatangannya perlu untuk disemangati. Sabar. Begitu. Jadi sabar bersama dengan mereka. Sabar dalam menjalani proses. Kemudian yang kelima, ini bahasanya Pak Cah ini. Jogja banget ini. Engarso sung tulodo. Engarso sung tulodo. Di depan menjadi teladan. Di depan menjadi teladan. Tadi juga sudah disinggung bagaimana faktor orang tua ini menjadi daya dorong tersendiri bagi anak, atau sebaliknya menjadi daya hambat bagi anak untuk terlibat di dalam aktivitas tarbawiyah. Ini faktor orang tua. Engarso sung tulodo. Jadi teladan. Ya, di depan menjadi teladan. Ing madyo mangun karso tuturi handayani. Nah, itu yang lebih ahli. Monggo dijelasin nanti. Yang terakhir, selalu doakan yang baik. Selalu doakan yang baik. Ya. Menghadapi keadaan apapun, jangan lupa doakan yang baik. Ya. Karena kita melihat seseorang, melihat anak kita, itu bukan hanya pada satu fase dari kehidupannya saja. Ya. Katakanlah kita punya anak, sekarang umurnya 25 tahun. Kita melihat dia, itu bukan hanya menilai dia, itu bukan hanya ketika dia umur 15, atau bukan hanya ketika dia umur 20, atau bukan hanya ketika ia umur 25. Melainkan juga ketika nanti diberi umur panjang sampai umur 50 tahun dan seterusnya, umur 60 tahun, itulah keseluruhan tentang kepribadian anak kita. Jadi kita jangan selalu doakan yang baik, selalu doakan yang baik. Ya, doakan yang baik. Makanya iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kepadamulah kami ibadah ya Allah, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi kita ibadah kepada Allah untuk tujuan hidup. Wa iya karena nasta'in, kepadamulah kami mohon pertolongan, itu sarana. Itu sarana. Tolonglah kami ya Allah untuk ibadah kepadamu. Begitu juga tolonglah kami ya Allah dalam segala urusan kami. Sarana. Makanya kita kuatkan sarana ini, ya, berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang saleh ketika dia menunaikan ibadah, sholat atau zikir atau yang lain, berdoa atau baca Quran. Kemudian ingat anaknya, ditambah itu sholatnya. Ingat anaknya, ditambah itu bacaan Qurannya. Ditambah itu zikirnya, ditambah doa. Ingat anak, ditambah. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seingat saya beliau mengatakan bahwa kita
sebagai anak, ini mendapatkan keberkahan dari ketaatan orang tua, ya, termasuk doanya. Dan kita sebagai orang tua mendapatkan keberkahan itu juga dari doa anak-anak kita. Maka hubungan orang tua dengan anak itu hubungan saling menjadi sebab keberkahan. Makanya unik dalam Quran itu kita jumpai ayatnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku Allah yang ngasih rezeki kalian, para orang tua, wa iyyahum, dan mereka, anak-anak. Dari orang tua menjadi sebab berkah bagi anak. Ayat lain mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku, nahnu kami, maksudnya aku Allah, yang memberi rezeki kepada mereka, anak, dan kepada kalian. Artinya anak menjadi berkah bagi orang tuanya. Jadi orang tua anak ini hubungan saling berkah. Maka selalu doakan yang baik. Ini sudah lewat 2 menit. Ya, mohon maaf. Mas Sal, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh kasiro gurunda filah rahmatullah Ustaz Arwani amin. Bapak-Ibu sekalian, luar biasa apa yang disampaikan Ustaz Arwani amin ya. Ada satu, mohon kalau koreksi kalau ada salah. Ada nasihat gini, as-solahu minallah wal adab minal abad. Solehan anak itu dari Allah, sedangkan adab pendidikan dari kedua orang tuanya. Ini menjadi sebuah menarik untuk kita sama-sama muhasabah. Anak-anak kita pun adalah karunia dari Allah, amanah dari Allah. Bahkan saya pernah nulis sebuah tulisan, anak adalah fitnah yang diamanahkan. Aduh, fitnah yang diamanahkan. Ini sangat-sangat untuk kita jadikan sebagai sebuah challenge, tantangan untuk kita sama-sama memuhasabai. Semoga belum terlambat kita ulang baik dengan kondisi orang tua, sistem tadi sudah saya catat banyak masukan. Nanti kita rambut kepada yang selanjutnya dari apa yang disampaikan Ustadz Cahyadi dan Ustadz Arwani. Saya sampaikan ada 3 kalimat menarik untuk Ayah Bunda bersama Ibu Putra Putri. 1, kumpul-kumpul. Yang 2, makan-makan. Yang ketiga, jalan-jalan. Ternyata kalau kita lihat di kitab Tarbiyatul Aulad itu ada 3 hal semuanya. Kumpul-kumpul ya gulam. Ya. Kul samilah wa kul biyaminik wa kul liman yalik. Kemudian jalan-jalan itu ada juga konsepnya ikfadillaha yafadka. Jadi kumpul-kumpul, makan-makan, jalan-jalan ini semoga nanti setelah ini para ayah bunda ketika mengunjungi putra-putrinya di pondok pesantren atau ketika ini liburan panjang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mungkin meluangkan sebagaimana kita sangat-sangat berbahagia kalau bisa jagongan dengan anak-anak sampai larut malam, gelar kloso bareng-bareng, cerita sambil leyeh-leyeh semuanya, ada yang tertidur, terkapar, tapi insya Allah itulah suasana yang sangat-sangat dirindukan kita semuanya. Jadi mungkin kita sebagai keluarga perlu mengembalikan kepada fitrahnya ya, wajarnya keluarga yang lumpuh itu ya Ustadz Arwani ya. Nah selanjutnya sebelum masuk kepada sesi pertanyaan, saya dapat pesan dari Ustadz Ade bahwa sebelum acara ini saya sebenarnya sudah ada sebuah semacam nasihat dari Pak Cah ketika saya berkunjung ke rumah Pak Cah. Ada tulisan menarik di rumah Pak Cah itu, Ayah Soleh Penuh Kasih. Nah kemudian saya izin, saya tulis jadi buku. Nah, ini bagaimana saya ingin membersamai anak-anak saya dengan segala keterbatasannya menjadi seorang ayah yang mungkin belum soleh-soleh amat meskipun namanya solihin ya. Nah, ini moga-moga nanti Bapak Ibu yang setelah acara ini tidak berhenti di acara ini tapi ada sebuah upaya. Nah untuk pembinaannya seperti yang sampaikan Pak Cah ini ternyata kita juga perlu pembinaan yang menyenangkan ya. Tadi yang siul-siul mungkin sudah pakai minyak wangi, potong rambut. Nah ini mungkin kita perlu menghadirkan
rajin membina makin menyala, dan itu dimulai dari tempat kita. Tenang, bukunya insya Allah sudah siapkan, nanti bisa dicari di grup ya insya Allah nanti. Oke, selanjutnya para pembangun sistem ini juga perlu membuat ini ya, sistemnya ini perlu membangun menjadi inspirator, menjadi coach buat putra putrinya, sehingga orang tua itu tidak hanya pasrah kelompokan sama pesantren sama sekolah yang tempat dia mondok. Ini saya anak-anak semua saya kawal, baik yang di Maluku, yang di Depok maupun dimanapun, awal-awal bagaimana anak-anak itu tetap dipandu ya. Ya, oke, gambar bukunya kurang jelas, agak ganti sebentar. Background saya, bentar ya. Sorry. Saya hilangkan background saya. Ya nggak apa-apa lah, nanti gambarnya saya share aja di grup. Oke, lanjut fokus ke materi dulu ya, nanti bukunya lanjut ya. Nah itu, dan untuk anak-anak biar senang baca seperti ayah ibunya, ini ada buku judulnya Episode Heroik Pahlawan Cilik. Oke, itu sebagai gambaran bahwa saya juga menangani mutasi anak-anak dari sejak tahun 99 di kampus-kampus, dan memang problem dari sistem ya, sistem itu adalah satu, tidak segera proaktif ketika tidak ada yang mengawal. Nah, ini maka buat orang tua nanti dikawal betul seperti salah seorang ustadz sampai diantar ke tempat sekolah dia berada, ke kampusnya, sampai ketemu siapa yang akan membinanya sampai nomor kontaknya. Dan itu yang kami lakukan juga kepada anak kami nomor 1, dan alhamdulillah terkawal sampai sekarang. Oke, itu satu sistem. Insya Allah ini di sini juga ada Ustadz Dwi Budianto yang ikut mengawal sistem. Semoga nanti PAA, PGM itu bisa betul-betul dikawal. Tapi kuncinya adalah anak itu senang dulu. Nah itu ya. Jadi Ustadz Hadi sama Ustadz Arwani kayaknya kompak. Yang penting anak itu senang. Dia caranya senang ngaji, senang liko. Nah selanjutnya kami berikan kesempatan buat ayah bunda semua yang mau tanya, silakan ditanyakan ke dua narasumber, yakni apa-apa yang sekiranya sekiranya mau dikonsultasikan kaitan dengan sistem dan sebagainya. Insya Allah ini sudah menjadi perhatian dan sudah saya sampaikan kepada para pimpinan. Bahkan untuk kaderisasi ke depan mohon ada dilibatkan anak-anak muda usia-usia mahasiswa, jangan hanya yang sepuh-sepuh usia di atas 50, supaya tahu tutor supaya. Monggo kepada para penanya, resen dulu yang mau tanya, yang sudah ada di pertanyaan di grup atau di Sudah banyak di kolom chat itu Om, di kolom chat dulu aja. Saya bacakan dulu yang pertama ya. Ini supaya nanti dijawab bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim dari Bu Prahesti ya. Izin bertanya dan menambah masalah. Ya. Salah satu sebab kegagalan tarbiyah anak kader adalah kegagalan proses mutasi. Ketika anak kita sekolah, kuliah, atau bekerja di daerah lain, kita titipkan melalui kaderisasi agar anak kita yang terbina dan sudah terbina kita mutasikan terjaga. Ternyata lama sekali tidak ada progres. Tiap ditanya jawabnya sedang dicarikan kelompoknya sampai lulus kuliahnya. Tidak ada juga yang menghubungi, akhirnya tidak terbina. Ini menyedihkan. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi solusi ini? Monggo ini saya sambung, ini sudah ada sampai semester 1, sudah belum ada progres, kemudian juga ada yang saya tangani langsung juga sampai lulus Fakultas Kedokteran UGM juga alhamdulillah mau lulus baru tertangani. Yang kedua, ini sekalian nanti Pak Cah dan Pak Ustadz Arwani. Yang kedua, bagaimana memilihkan pembina untuk pembinaan seperti di kampus, sepertinya perlu dipadukan antara
yang berpendapat sebaiknya dikelola oleh usia muda yang nyambung, tapi menurut saya ada ummahat yang sudah usia juga berpotensi karena mereka lebih telaten, lebih punya waktu mensilaturahimi, punya banyak pengalaman di masa lalu dan saat mendapatkan amanah mengelola kampus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini problem ini kalau ini nanti konsultan nih Pak Cah ini. Anak yang awalnya masuk pesantren saat SMP di pondok sudah mengikuti tarbiyah, tapi ketika SMA kembali di rumah dan proses tarbiyah anak vakum sampai hampir lulus. Sudah diadakan pendataan di anak anggota, sempat upah sebentar, tapi karena kesibukan pembina upah dan nggak ada pertemuan, akhirnya belum lanjut ke tarbiyah sampai mau lulus SMA. Sudah mengusulkan ke Satgas PA untuk pendataan anggota, sudah 7 bulan belum ada follow up Satgas PA. Suatu waktu suami sendiri mengisi alakot anak-anak dengan ajak tetangga supaya tetap ikut, tapi karena anak tetangga sudah mulai ada kesibukan, vakum lagi. Pengennya supaya teman-teman yang belum membina bisa pegang halakoh, anak ternyata belum optimal. Mohon pencerahannya sebelum nanti riset yang di Australia. Begitu Pak Cah dulu, monggo kami persilakan untuk memberikan pencerahan karena ini kaitannya dengan sistem dan juga suasana dan juga mungkin greget orang tua gumbrega. Monggo Ustaz. Oke, matur nuwun Om. Jadi ayah bunda sekalian, beberapa pertanyaan ini tadi itu berarti mengindikasikan persoalan sistem ya, bukan persoalan orang tua. Ini persoalan sistem. Jadi mutasi tidak ditangani. Kemudian ketika misalnya di kampus, enaknya ditangani siapa ya? Apa yang pembina yang muda atau pembina yang sudah senior gitu. Kemudian waktu SMP di pesantren sudah terbina dengan baik, tapi begitu pulang SMA ternyata nggak tertarbiyah lagi, nggak ditangani lagi gitu ya. Sudah 7 bulan tidak ada follow up. Tadi sampai lulus berarti berapa tahun tuh? Taruhlah kalau kuliah 4 tahun, 5 tahun, sampai lulus berarti 5 tahun udah dititipin, nggak ditangani gitu ya. Dan cerita-cerita seperti ini banyak ya, termasuk anak saya sendiri. Jadi yang begitu-begitu ini persoalan sistem. Anak kita sudah mau ngaji, anak kita sudah siap untuk ditarbiyah, orang tuanya sudah mengarahkan dan sudah dititipkan kepada pihak yang berwenang gitu di kota itu, tetapi ternyata nggak ada follow up gitu ya. Inilah persoalan sistem yang jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini bukan persoalan pribadi-pribadi orang tua atau pribadi-pribadi anak kita, tapi 3 contoh pertanyaan tadi itu seluruhnya menyangkut aspek-aspek sistem. Nah, oleh karena itu ini perbaikan, ini PR kita semuanya. Lagi-lagi dari awal tadi saya menyampaikan ini kita tidak sedang menyalahkan siapapun ya, kita sedang melakukan proses evaluasi. Jadi kita pengen dari waktu ke waktu semakin baik, semakin nyambung, kalau mutasi cepat tersambungkan. Tuh gimana tuh, jadi bahkan ini di kolom chat ada juga yang di Jogja loh kejadiannya itu. Ini teman-teman Jogja, saya kalau untuk membypass itu saya punya teman ya di Jogja ini ada beberapa yang saya membypass gitu. Kalau ada yang lapor ke saya, Pak, anak saya sudah setahun atau sudah sekian bulan enggak ditangani ngajinya di Jogja. Saya minta datanya, kemudian saya bypasskan kepada seseorang. Ini lokasi kampusnya di mana? Daerah Sleman. Oh, saya kontak seseorang di Sleman dan tolong dong ini disegerain. Alhamdulillah tertangani. Yang kampusnya di mana? Di Bantul. Saya kontak seseorang di Bantul, tolong dong ini segera ditangani. Alhamdulillah tertangani gitu ya. Tapi kan itu bukan sistem namanya, itu namanya orang ya. Jadi mestinya kita bekerja sistem. Yang ditanyakan ini tadi semuanya sistem. Jadi dalam kasus-kasus di mana ayah bunda menemukan ya seperti ini, kalau sistem kita belum bisa mengatasi dengan baik, maka ya mau nggak mau kita gunakan jalur-jalur personal. Kalau di lingkungan Jawa Tengah, kontak Pak Sol ya, nanti biar Pak Sol yang menembuskan ke arah mana gitu. Kalau di kawasan Jogja boleh kontak saya nanti juga cuma mendistribusikan ya. Ini saya lihat di mana gitu, kemarin semester yang lalu teman kita putrinya, beliau ini dari Kalimantan Timur, putrinya kuliah di Jogja, sudah beberapa bulan di Jogja belum ketemu, belum juga, pada udah dititipin, udah ada mekanisme mutasi dan seterusnya, nggak segera ditangani. Orang tuanya sampai datang ke Jogja, ke rumah saya, dan
kemudian langsung saya kontakkan yang terdekat di tempat itu, dan alhamdulillah langsung tertangani gitu ya. Jadi ini bukan sistem yang seperti ini orang ya. Jadi mestinya yang bekerja itu sistem. Jadi oleh karenanya saya menyarankan kepada ayah bunda, apabila pekerjaan secara sistemik itu belum tertangani, ya apa boleh bikin ya, apa boleh buat. Jadi ya udahlah di kontak-kontak. Kalau Jawa Tengah ada Pak Sol, kalau di Jogja ada saya, nanti kalau di Jakarta ada Ustadz Ade Khalifah dan seterusnya ya, di Banten ada Ustadz A'la Rodbi dan seterusnya. Ini setiap tempat-tempat kita kalau kenal ya, ada person-person ini bukan sistem lagi-lagi, ini orang gitu, tapi dalam rangka mempercepat. Jadi mestinya yang kita perbaiki adalah sistemnya, tapi dalam rangka supaya ini bisa dipercepat, maka kita kontak orang-orang yang kita kenal. Nah, jadi seperti ini paling tidak ya akan bisa memberikan satu tambahan usaha kita untuk agar lebih cepat, tidak berlarut-larut sampai lulus ya baru tertangani, atau sudah 7 bulan nggak ada follow up dan seterusnya gitu-gitu. Ini kita tindak lanjuti dengan jalan-jalan yang sifatnya membuat hubungan-hubungan personal, antar personal di antara kita. Nah, saya memberikan satu tambahan catatan sedikit, Om Sol. Tadi waktu malam ini tadi saya mengolah hasil riset yang tadi saya sampaikan, dapat komentar dari Pak Dwi Budianto. Itu diterusin risetnya Pak Zah, karena risetnya baru ngomong satu pihak, yaitu mengapa anak ini tidak tarbiyah gitu. Dan jawabannya tadi sudah ada beberapa faktor tadi ya. Nanti rincinya akan saya sampaikan kepada beberapa ustadz ini. Siap. Nah, mestinya ditindaklanjuti dengan bagi anak-anak kita yang rajin tarbiyah, coba ditanyakan pada mereka, mengapa mereka rajin tarbiyah. Nah, supaya seimbang ya, sehingga nanti tema webinar kita di waktu berikutnya Ustadz Ade Khalifah ini sebaliknya. Jadi kalau saat ini mengapa anak tidak tarbiyah, maka pada bulan berikutnya coba nanti kita hadirkan anak-anak kita yang rajin ngaji itu, dan kita tanya mengapa mereka rajin ngaji, mengapa mereka rajin tarbiyah, faktor apa yang membuat mereka itu rajin tarbiyah. Nah, jadi kita akan menemukan faktor-faktor penguat ya. Ini yang menjadi mainstream cara pandang, supaya kemudian kita tidak fokus kepada problem, tapi kita fokus kepada kekuatan. Bagaimana kita menghadirkan kekuatan-kekuatan, kita menghadirkan potensi-potensi, jaringan-jaringan yang kemudian itu nanti bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Satu sisi kita berusaha memperbaiki sistem, tapi sisi yang lainnya kita juga optimalkan jaringan-jaringan di antara kita. Jadi semuanya bekerja lah, kira-kira begitu ya. Nah, itu menarik usulan ini untuk kemudian kita juga menguak hal-hal apa yang menyebabkan kenapa sih kalau memang ada sebagian anak-anak tidak mau tarbiyah, tapi kenapa sih ada sekian banyak yang lainnya yang rajin gitu. Bahkan rajinnya itu levelnya bukan rajin untuk dirinya sendiri, tapi rajin itu levelnya sampai dia itu mendata anak-anak lainnya ya. Ini dia tahu ini anak kader yang belum ngaji, dia data dan dia disamperin, kalau istilah Pak Sol itu disamperin satu persatu. Kemudian ayo ikut ngaji, ayo ikut ngaji. Jadi ada di antara anak kita itu yang levelnya sampai segitunya. Kita bisa tuh, boleh tuh bertanya kepada beliau-beliau itu, kok kamu segitu-gitunya gitu. Padahal istilahnya itu nggak ada yang nyuruh gitu ya, nggak ada yang nyuruh dia untuk melakukan tindakan itu gitu. Tapi kenapa dia rela melakukan itu dan dia mau melakukan tindakan seperti itu? Yang ketika dia menyaksikan, oh itu anak kader juga belum ngaji, itu belum ngaji, itu belum ngaji, terus kemudian dia samperin, diajak, dilibatin gitu ya. Itu kan sesuatu banget tuh yang lagi-lagi ini sifatnya masih personal ya seseorang gitu. Tetapi menurut saya ini satu faktor yang bisa kita gali. Kenapa ada orang yang begitu, dan bagaimana kemudian kita menemukan motivasi apa yang mendorong kamu seperti itu, sehingga itu nanti bisa di cloning orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini bisa di cloning di tempat-tempat lainnya, motivasinya, caranya, kemudian apa yang menggerakkannya gitu ya, itu sesuatu yang bisa di cloning di tempat-tempat lainnya. Begitu Om Sol, catatan dari saya. Maka Ustadz Arwani disambung, ini Pak Sol kok nggak ada nih. Masya Allah, Masya Allah. Menggarisbawahi yang disampaikan Pak Cah tadi, kalau dalam bahasa hadisnya kan isfa'u tujaru. Isfa'u, berikanlah syafaat oleh kalian. Jadi kita disuruh memberi syafaat oleh Nabi.
tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahala. Memberi syafaat itu menjadi benang oren atau benang merah atau benang emas atau apalah namanya, antara keinginan seseorang untuk mendapatkan maslahat, keinginan seseorang untuk terhindar dari madarat, kita bisa menjadi penyambung untuk pada kemaslahatan itu atau menjadi sebab terhindarkannya dari madarat. Ini diperintahkan beri syafaat. Ya. Apakah beri syafaat itu tadi langsung menghubungkan kepada orang yang bisa dan bisa langsung berjalan, maupun pada waktu yang sama juga mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, walaupun itu memang perlu proses. Ini yang pertama. Jadi isfa'u tu'jaru. Masya Allah, ini kita kembangkan sehingga kesungguhan dari orang tua kalau belum mendapatkan tempat anaknya itu dengan sebagaimana yang diharapkan, jadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya jangan sampai umpamanya sampai 4 tahun itu kan sampai mau lulus, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika upaya itu dilakukan secara lebih serius, maka ada proses isfa'u tu'jaru. Kemudian yang kedua, saya dari awal ingin menyampaikan pertanyaan yang tadi alhamdulillah disampaikan oleh Pak Cah. Kenapa engkau kan tarbiyah? Saya mau bertanya, kenapa engkau rajin tarbiyah? Ya, alhamdulillah. Nah, itu risetnya dilanjutin Pak Cah, Masya Allah. Kita tunggu itu. Insya Allah berkah, manfaat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ini Pak Sol karena belum hadir ya. Saya bacakan lagi ini yang ada di kolom chat, beberapa yang bisa saya baca. Izin bertanya kiat agar anak mau halakoh. Kemudian ada lagi, kalau begitu boleh ya, saya titipkan kembali putra saya di Jogja, boleh banget. Kemudian yang Jatim boleh juga nanti kontak lewat Pak Sol ya, yang Jatim, karena Pak Sol punya akses ke Jawa Timur. Kemudian ini ada tawaran dari Pasuruan, ini menarik. Kalau ada yang mutasi ke Pasuruan, Jawa Timur, kota atau kabupaten, bisa hubungi ini nomornya ya, 082117305157 Pak Aji ya. Terima kasih. Kemudian kalau anak kuliahnya di Timur Tengah, bagaimana cara agar tetap ngaji di sana? Kemudian gimana menarik anak agar mau halakoh, tapi dari penyaluran hobinya, ini beberapa pertanyaan yang mirip seperti ini. Kemudian kalau di rumah tidak satu fikroh bapak ibunya. Kemudian ada anak di UNY ini, halo, yang UNY ini banyak, yang di forum kita ini ada banyak UNY nih. Ini sudah kok 6 bulan ternyata nggak jalan tuh upahnya, gimana tuh? Katanya baru mau online tuh. Tolong dong UNY. Terus ada lagi yang sudah dicarikan pembina tapi tetap tidak mau karena berkomentar paling-paling nanti ketemu teman-teman Umi lagi. Ini problemnya tidak di kampus ini ya. Jadi kenapa emangnya kalau ketemu teman-teman Umi lah kan happy. Jadi kalau tadi sudah disampaikan tipsnya oleh Ustadz Arwani, saya sangat menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mengajak anak-anak kita itu sebetulnya ada cara-cara yang sederhana, bonding ya. Jadi makanya membonding ini tadi yang ditanyakan oleh teman kita dari Pasuruan ini tadi ya. Bagaimana cara melakukan bonding yang terbaik untuk anak-anak usia 18-25 tahun secara keilmuan, karena sangat sulit rekrutmen generasi Z gitu. Nah, hemat saya kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana ya, dengan pendekatan-pendekatan seperti yang tadi diceritakan oleh Ustadz Arwani, sampai membangun satu komunitas-komunitas sesuai dengan tadi yang ada sifatnya hobi, mungkin ada komunitas yang sifatnya itu adalah keilmuan, ada yang sifatnya adalah bisnis gitu ya. Jadi membangun habitat sesuai dengan konteks apa yang menjadi kecenderungan dari anak-anak kita. Dan ini kalau eksperimen di Jogja, kami sudah punya eksperimen-eksperimen kayak yang hobi-hobi kuliner ya. Kebetulan ini kami punya tim kuliner gitu. Itu kita ternyata bisa melakukan rekrutmen terhadap anak-anak di antara kita, yang kita fokuskan pada anak-anak sekitaran kita ya. Maksudnya kita kalau yang tema kayak gitu kita tidak meluaskan ke luas publik banget, tapi kepada anak-anak di antara kita yang belum
tergerak untuk ikut ngaji, kita bikinkan agenda-agenda santai-santai. Ayo, kalau di Jogja itu ada banyak tema. Misalnya ngopi di Bukit Menoreh. Tuh kalau teman-teman pernah baca tulisan-tulisan kami, saya ngundang Ustadz Salim Villa, Ustadz Antum kapan bisa ngopi membersami adik-adik kita ke Bukit Menoreh? Ustadz Salim sampaikan tanggal sekian Ustadz, udah kita bareng-bareng ke sana. Kira-kira waktu itu hampir 70-an anak ya, 70-an anak muda gitu berkumpul di Bukit Menoreh. Kita rombongan motoran bareng-bareng gitu dari Jogja. Kalau dari pusat kota Jogja menuju ke Bukit Menoreh itu kira-kira 1 jam. Kalau kita menuju ke tempat itu, kalau dari arah kampus ya sejam lebih gitu. Itu kemudian kita ngumpul di sana, ngobrol-ngobrol, dan ternyata dari situ muncullah kemudian kenyamanan pada mereka ya, ternyata merasa diperhatikan oleh yang tua-tua, yang senior-senior, merasa bisa langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan yang senior tanpa jarak, tanpa kendala, karena kita ngobrol bareng-bareng di warung kopi di Bukit Menoreh itu, dan gitu-gitu ya. Ini kan cara-cara kita yang lagi-lagi ini membutuhkan satu sistem kita supaya kemudian ini bisa ditangani juga, bukan jemputin satu persatu, tapi kemudian kita ada kolektivitas yang membuat kita ini bisa terjadi secara massal gitu. Dan itu bisa kita lakukan berbagai cara bonding ya. Ini untuk teman kita di Pasuruan. Kemudian kalau tadi yang pertanyaannya tentang di luar negeri, saya kira boleh tanya juga dong nanti kepada Ustadz Pak Sol ya. Biar kalau anaknya di luar negeri yang di mana, nanti biar Pak Sol yang mencarikan titipan-titipan di sana gitu, karena insya Allah semuanya bisa dimanapun bisa ya. Kemudian kalau di rumah tidak satu fikroh ya tentu saja ini harus ada saling toleransi di antara suami dan istri. Anaknya mau bagaimana gitu. Saya punya teman, contoh nyata ini ya, satu rumah suami istrinya berbeda secara fikroh, tetapi dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri, akhirnya mereka sepakat yang penting anak kita ini tumbuh dalam keislaman. Lalu akhirnya dipercayakan kepada suaminya, udah kamu aja yang mengurus pembinaan anak-anak dari jalur kamu. Akhirnya oleh suaminya itu kemudian dilibatkan dalam satu forum-forum tarbiyah, dan pada akhirnya kemudian bisa terlibat dalam forum-forum pembinaan itu. Jadi meskipun tidak satu fikroh, tapi dengan komunikasi yang baik, mereka saling toleran, saling mempercayakan. Udahlah kita nggak usah bicarain beda kita, yang penting anak kita tumbuh dalam keislaman yang baik itu. Dan akhirnya mereka bisa untuk melakukan itu ya. Oke, yang putra putrinya 6 bulan tadi yang di kolom chat ya, sudah di UNY 6 bulan ini sudah direspon sama Pak Dwi Budianto, maka ditindaklanjuti langsung. Kemudian kalau yang ini tadi komennya paling-paling ketemu temannya Umi gitu, kalau saya malah di rumah itu saya sampaikan ke anak-anak saya, kamu dimanapun berada nanti ketemu sama temannya Abi, temannya Umi. Dan itu menyenangkan karena ketemu dengan orang-orang baik. Kamu mau pergi ke Australia, di sana ada temannya Abi, temannya Umi. Kamu pergi ke Jerman, di sana teman Abi, teman Umi. Kamu mau ke Amerika, kamu mau ke Inggris, di sana ada teman Abi, teman Umi. Kemanapun kamu berada, kamu nanti akan ketemu teman Abi dan teman Umi. Jadi Abi dan Umi itu happy banget karena kemana-mana ketemu teman-teman, sehingga akhirnya kemudian kita di mana-mana itu bisa berkolaborasi dengan sangat banyak orang. Jadi tidak membuat mereka itu menjadi kayak, aduh aku malu ketemu temannya Abi, malu ketemu temannya Umi. Makanya tadi Ustadz Arwani ngasih tipsnya, ajak silaturahim gitu ya, ajak ketemu, ajak silaturahim, ajak ngobrol gitu. Apa yang membuat mereka itu harus merasa tidak happy gitu ya, harus membuat mereka itu, aku nggak mau kalau ketemu temannya Umi ya. Itu kan berarti ada sekat di situ, bukan dengan temannya Umi itu, tetapi bisa jadi dengan Uminya itu, dengan Abinya yang menjadi harus diperbaiki hubungannya gitu. Kemudian anak SMA boarding sudah ikut tarbiyah 1 tahun, tapi ikut hanya karena disuruh-suruh orang tuanya kira-kira ya. Katanya biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa, merasa tidak dekat dengan teman-teman di kelompok, tidak asik dan tidak akrab, jadi belum ada ikatan hatinya, belum dapat cara untuk menguatkan dia di kelompoknya. Nah ini tentu saja sudah menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua ya, supaya kemudian satu sisi ada dorongan orang tua, tapi sisi yang lainnya kemudian kita berkomunikasi dengan pembinanya. Saya seperti Om Sol tadi, beliau cerita, saya juga mengalaminya. Saya ngontak langsung kepada pembinanya anak saya. Tapi jangan sering-sering kontak ya, karena nggak nyaman. Ini ada Om Sujono di forum kita kali ini. Om Sujono bilang dia tuh terlalu sering dikontaknya sama orang tuanya binaannya. Jadi Om Sujono membina kelompok anak-anak muda,
Terus Om Sujononya sebagai murabi itu diteleponin, ya ada orang tua yang nelponin terus gitu. Gimana anak saya datang apa? Anak saya gimana perkembangannya? Itu juga jangan sering-sering kayak gitu. Itu juga bikin risih gitu. Anaknya nggak nyaman karena kok aku dipantau terus, kok aku dikontrol terus gitu. Jadi kayak nggak dipercaya gitu ya. Sementara juga murabinya itu kok sangat detail seperti itu. Jadi itu juga membuat tidak nyaman. Makanya cukup dengan sesekali waktu gitu ya untuk menanyakan kondisi perkembangan anaknya gitu. Oke, Om Sol sudah bergabung, maka diterusin Om. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam Mbak Nuni. Ya, Ustadz izin bertanya boleh atau Boleh, sekedar gimana? usulan? Ya Om Sol di Tampang ya. Ya, pengalaman saya pernah memegang anak kader tuh terkadang-kadang mati gaya ya, karena saya generasi Y harus, saya generasi X harus membina generasi Z. Nah, kalau saya lihat pengalaman-pengalaman dari teman-teman, jadi kita sebagai murabi pun sepertinya memang harus ada wadah untuk dibina, di-upgrade kapasitas kita supaya kita itu tahu metodenya itu yang menyenangkan seperti apa, yang tidak membosankan gitu ya, berbahasa dengan Gen Z itu seperti apa. Kalau tidak salah di Jogja itu kan ada sekolah murabi, kebetulan pernah saya hubungi, ternyata buat usia yang masih muda gitu. Nah, sepertinya juga buat usia-usia yang sudah seperti kita-kita yang generasi X atau Y yang sebagai pembina, sebetulnya juga perlu gitu. Ada wadah untuk mengontrol kapasitas diri kita. Ada kecenderungan juga para murabi ini sepertinya kurang kurang gemar membaca, kurang gemar berilmu. Jadi yang disampaikan itu aja, metodenya ya cuma satu arah, menyampaikan tanpa banyak metode lain. Nah ini gimana caranya ya Ustaz supaya para murabi ini tuh bergairah juga ya, ada wadahnya. Yang penting itu aja kali Ustaz. Siap. Itu Om Sal, moga Om Sal. Matur nuwun Ibunda, ini waktunya sudah habis. Pertama, insya Allah ini menjadi masukan dulu ya untuk tadi satu, pertama perbaikan sistem, yang kedua nanti setelah ini kan tentu tidak selesai di sini. Nah, maka perlu ada follow up yang lebih sistematis, yang lebih lebih teratur, terukur. Yang berikutnya kaitannya dengan kapasitas para murabi-murabiyah ataupun pembina untuk anak-anak, tentu ini juga sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, alhamdulillah hari ini minimal malam ini kita sudah membuka cakrawala tentang keberadaan anak-anak kita yang perlu sentuhan tarbiyah dari orang tuanya, dan semoga setelah ini kita bareng-bareng gumbrega untuk kemudian menemukan langkah-langkah yang sudah kita buka tadi kata Ustaz Arwani, fahmus soal nisbul jawab ya saja. Sebagian dari solusi ada dari masalah yang kita bicarakan. Dan karena adab dalam majelis ini kita berharap jam 22 sudah selesai, dan ini sesinya Ustadz Arwani ya untuk menutup dengan closing statement dan sekaligus ngalap berkah supaya nanti forum ini bisa terus ditindaklanjuti dalam langkah-langkah yang lebih solutif. Saya mohon maaf karena sistem tadi terpental sistem terpental keluar sebentar dan baru bisa masuk di akhir sesi ini. Begitu para ayah bunda semuanya, matur nuwun atas segala perhatiannya, atas segala atensinya, dan untuk menuju keberkahan acara ini, mohon berkenan Ustaz Arwani untuk menutup closing statement dan doa untuk kita semuanya. Monggo, tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bukan hanya jawaban teori, tapi alhamdulillah langsung tadi juga ada hal-hal yang bisa dipenting dengan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kemudian sebagai penutup, Nabi itu mengundang kaumnya
itu menyiapin makanan. Jadi siapin makanan. Sebelum Nabi Abu Lahab bicara duluan, batal, Nabi nggak jadi bicara. Disiapin lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sebelum Nabi bicara, Abu Lahab bicara, batal bicara Nabi Muhammad. Untuk yang kedua, sampai yang ketiga kalinya siapin lagi makanan oleh Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Maka sebelum Abu Lahab bicara, Nabi menyampaikan dakwahnya. Jadi maka ketika kata dakwah itu dibahas secara bahasa, itu di dalam kamus antaranya disebutkan ad-da'watu ila ta'am, ajak menuju makanan gitu. Kuliner. Itu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama, yang kedua, jadi bagaimana anak-anak kita itu ketika ketemu saudara teman-teman kita. Jadi closing statementnya pengalaman 96 pertama kali saya di Purwokerto, sedang tidak di rumah, kemudian ada Pak yang datang nih, Pak Diwiswa ke rumah, saya ingat tidak dulu. Begitu nyampe ditanya oleh salah seorang saya, temannya Abah ya, langsung bisa dikulit, langsung dikulit, diunyel-unyel ini segala macam. Artinya bagaimana anak merasa aman ketika ini adalah bukan orang lain, temannya Abah, merasa asyiknya kulit. Subhanallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Arwani Amin Subar, Ustaz Yahya Kadran, Ustaz Adik Khalifah dan seluruh yang hadir, para masyayikh, Ustaz Al-Arabi, Ustaz semuanya di seluruh Indonesia dan apabila alhamdulillah acara demi acara sudah kita tuntaskan. Semoga ini menjadi investasi ibadah dakwah kita semuanya. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar acara ini akan menjadi langkah-langkah baik ke depan untuk merangkai solusi-solusi dan kemudian menyelamatkan generasi agar Allah ridho kepada kita semuanya. Saya Solihin Abu Izzuddin dengan segala hormat, dengan segala keterbatasan, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah jumpakan kita di acara-acara yang lain dan Allah pertemukan nanti di Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Mari kita tutup forum ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz EF, Ustaz Alim Badoro. Mohon izin saya keluar ya. Terakhir. Syukur Ustaz. Oke. Ustaz Ade, alhamdulillah. Alhamdulillah menjalankan dengan segala kondisi yang ada. Mas Kosan.
Yang bantu anak saya Ustaz, itu Mas Royan itu. Sing di orangnya kok? Nanti ketemu di SD Ustaz. Ah, Masya Allah. Taib, taib. Hayakumullah. Ya izin ya Ustaz ya. Monggo, monggo Ustaz, monggo, monggo. Monggo Ustaz.